Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ayung Puspita, pembaca materi pertama. Baiklah, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dahulu orang-orang hanya belajar menggunakan buku-buku, tetapi seiring berjalannya waktu, mulai ditemukannya teknologi-teknologi yang membantu pembelajaran di seluruh kalangan. Tetapi di materi ini, penulis hanya memfokuskan kepada anak-anak PAUD dan TK. Oleh karena itu, penulis ingin menciptakan game edukasi interaktif yang digunakan untuk anak-anak TK dan PAUD. Kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan game edukasi interaktif. Dan yang kedua, bagaimana cara menerapkan game edukasi sebagai media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, yaitu tujuan program. Yang pertama, membuat game edukasi interaktif. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan game edukasi sebagai pembelajaran interaktif. Yang keempat, yaitu luaran yang diharapkan. Yang pertama, terciptanya game edukasi interaktif. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan game edukasi sebagai pembelajaran interaktif. Yang kelima, yaitu tujuan program. Yang pertama, sebagai bahan acuan bagi lembaga-lembaga pendidikan lain agar pembelajaran bisa menjadi lebih efisien. Dan yang kedua adalah referensi bagi mahasiswa lain agar untuk menciptakan suatu media pembelajaran. Baiklah, kita akan lanjut ke bab yang kedua. Bab 2 yaitu tinjau pustaka. Yang pertama, 2.1 pendidikan anak. Dalam pembuatan media pembelajarannya ada dasarnya memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa yang melihat serta menggunakannya. Kemudian, media pembelajaran digunakan sekolah, lembaga pendidikan dan universitas untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, PAUD dan taman kanak-kanak atau TK. Diharapkan dapat membantu tenaga mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa PAUD dan TK agar mempermudah dan membuat gaya pengerjaan lebih menarik. Gunanya mengurangi kejenuhan siswa saat belajar. Kemudian, dengan begitu siswa menjadi senang untuk belajar dan dapat dengan mudah mengingat pembelajaran yang disampaikannya. Kemudian yaitu 2.2 yaitu teknologi multimedia. Teknologi multimedia ini yaitu game edukasi berbasis multimedia ini merupakan sarana pembelajaran anak usia dini dan taman kanak-kanak guna meningkatkan kinerja pembelajaran dan penyerapan materi oleh siswa secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan aplikasi yang diolah menggunakan program multimedia Adobe Flash Professional CS3. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Di sini ada yang namanya analisis. Pada tahap ini dilanjutkan kajian pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan judul program PKMT. Sumber yang digunakan antara lain adalah dari buku-buku jurnal serta bantuan mesin pencarian screening internet. Lanjut ke bagian 3.2 yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan dan materi yang dibutuhkan guna membuat aplikasi media membelajar. Dengan demikian butuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh kebutuhan yang diperlukan. Data itu dikumpulkan dari berbagai sumber setelah ditentukan sebelumnya. Sumber-sumber tersebut sebagian besar berasal dari internet. Masuk ke bagian 3.3 yaitu desain. Desain misalnya diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi,
estetik, dan berbagai macam aspek lainnya yang datanya bisa didapat dari riset atau pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Gina Muswita. Saya akan membaca materi bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan program. Yang pertama ada rekapitulasi biaya, ada jenis bahan habis pakai, ada jumlah, ada persentase. Yang pertama peralatan penunjang, persentasenya 2.300.000. Yang kedua biaya habis pakai 5.500.000. Biaya perjalanan 2.200.000. Yang keempat biaya lain-lainnya 1.550.000. Yang kedua, keseluruhan program ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dengan perencanaan kegiatan dan waktu sebagai berikut. Ada kegiatan, ada bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Yang pertama ada analisis media pembelajaran dan akan dibuat. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pembuatan media pembelajaran berbasis kelas. Yang keempat, pengunjangan media pembelajaran. Yang kelima, pembuatan laporan akhir. Ada daftar isinya. Terima kasih.